Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Mari kita berbanyak zikir serta syukur kita kepada Allah karena pada malam yang berbahagia ini saya bersama keluarga sangat tersanjung dan berjalan susah karena pada malam yang berbahagia ini saya bertemu dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Saya pikir hari ini adalah menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita untuk hati utara yang lebih baik yang telah diletakkan Mas Arif Bina Cimat beserta Pak Fauji. Bisa dikatakan ini pasangan yang paling top karena 2 periode ya. Jadi ada juga yang kepala daerah 2 periode tapi tidak harmonis, tapi beliau itu sangat harmonis dan jadi panutan kita. Berikan terus. Salam kirim salam marilah kita sunjukkan dari Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah memberi inspirasi bagi kita, memberi contoh bagi kita bagaimana kita bermufakat, bermusyawarah sehingga kita akan menjadi hamba-hambanya yang penghuni surga nantinya. Yang kami hormati, yang kami banggakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Karena terus terang saya tetap panggilnya Pak Bupati sih, Pak. Ya ibaratnya kan seperti Pak Keci. Pak Keci itu walaupun selesai Pak Keci tetap panggilnya Pak Keci. Jadi kalau ini Pak Bupati ya tetap Pak Bupati. Kalau Pak Wakil tetap kita panggil Pak Wakil. Walaupun sekarang udah jadi rakyat ya gitu. Nah, ada juga wakil rakyat saya di PLK itu wakil rakyat. Jadi sebab itu berkenan Pak Bupati, saya memanggil tetap Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati saya akan panggil Pak Wakil juga. Jadi sekali lagi penghormatan saya yang sangat besar kepada Pak Bupati beserta Pak Wakil Bupati beserta keluarga. Yang kami hormati Bapak Danlem, Bapak yang mewakili, Bapak Dan Lanal beserta Ibu, Bapak dan Ibu Bapak kita yang telah berhadir dan pagi yang berbahagia ini. Ada Bu Kajari, terima kasih Bu. Dari tadi siang kita bersama Bu ya merayakan hari ulang tahun Yaksa. Hadir Pak Dandi juga beserta Ibu. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ketua Pemasangan. Jadi Pak PN tadi izin ke Banda Aceh ya. Jadi terima kasih ya, yang kami hormati orang tua kita, guru kita, jadi panutan kita, Ketua MPU Pak Bumana, yang tadi sore juga saya berkunjung ke rumah beliau dan malam ini saya bersetuju. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Yang saya hormati Piala Sekda beserta para sahabat kepala SKPK, para kepala bagian, kepala sekretariat, para camat yang menjadi ujung tombak pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara, yang kami hormati pimpinan organisasi profesi LSM dan rekan pers, yang kami hormati pimpinan perguruan tinggi yang tidak kami ucapkan satu persatu karena terus terang menjadi agenda kami juga untuk berkunjung silaturahim ke Balik Saleh, ya, ke IAIN, ke Politeknik dan semua universitas yang ada di sini. Insya Allah kita akan bertemu dan beronor dan jauh lebih bagus jauh. Ya. Teristimewa semuanya, para sahabat semuanya, dan rekan saya dari KMPI, karena terus terang saya juga pengurus KMPI lama, dari ketua. Dan terima kasih juga semuanya, para sahabat pengurus KMPI yang telah berhadir, hadir yang dirahmati Allah yang tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama, kami juga
ikut Cik Ma juga. Sebenarnya saya mau lama-lama Cik Ma karena kopiahnya juga berat nih saya. Jadi Cik Ma curang. Lu pegangnya kepala Cipre, bukan sampai lebih itu baru juga bahaya sih. Jadi kita nggak boleh lepas nih sampai selesai nih pada nih. Jadi sebenarnya berat nih, berat dengan kopiahnya. Sebenarnya ada nilai dari kopiah ini yang apa namanya harus kami jalankan kan seperti itu. Ini kan pendekar tadi udah dikasihkan apa namanya rencong, udah dipakai kopiah bentuk. Artinya kalau misalnya ininya kita pantang menyerah, maju tak gentar, membela yang benar ya, Cik Ma, kan seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi oleh sebab itu, tentu pimpinan kami ini, kami orang yang dituju, penunjukan bukan orang yang dipilih, seperti halnya Pak Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022. Kami seorang ASN yang bekerja di pemerintah Aceh, dan ini takdir kami diberi amanah untuk menjalankan PJ selama setahun. Terus terang, secara pribadi dan saya bersama keluarga tidak pernah memikirkan akan kembali ke Aceh Utara ini. Sekali lagi akan kembali ke Aceh Utara. Karena kenapa? Istri saya ini besar dan dari kecil sampai besar di Aceh Utara. Jadi pada bisa dikatakan pendopo ini juga pendopo jodoh kita ya Mbak ya, kan seperti itu. Jadi beliau ini jadi orang tuanya dulu ketua DPR di Aceh Utara. Jadi masih kecil-kecil, maksudnya masih ikut orang tua gitu kan. Saya juga berkunjung kemari di bawah orang tua saya di sini. Jadi kebetulan jodoh, mungkin pandangan pertama jadi bunda. Jadi apa namanya, pendopo ini sebenarnya itulah, saya bertemu di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat itu jodoh saya juga di sini. Tambah lagi hari ini saya juga menempati pendopo ini. Jadi alhamdulillah semua itu takdir. Karena terus terang takdir itu doa dari kita dan takdir oleh Allah. Kalau misalnya doa kita sama ataupun apa namanya sejalan dengan takdir Allah, itu jadi dia. Tapi kalau misalnya doa kita tidak sejalan dengan takdir Allah, itu tidak jadi. Jadi sebab itu masa kepemimpinan kami ditunjuk sebagai PJ Bupati selama setahun, kami sangat menyadari banyak hal-hal yang butuh edukasi, butuh bimbingan, butuh nasihat dari orang tua kami, dari sahabat-sahabat kami Forkopimda yang sudah banyak mungkin arang merintang pengalamannya, baik di jajaran militer, di jajaran kepolisian, di akademisi dan sebagainya. Jadi sebab itu kami sangat welcome menerima masukan, menerima kritikan yang konstruktif ya untuk Aceh Utara yang lebih baik. Dan terutama kepada Pak Bupati beserta Pak Wakil, merubah kakak Pak Cik Ma. Ya, karena rata-rata kalau kepala daerah selesai itu dia rubah kakak ke Medan, ke Jakarta. Jadi kadis dulu capil mana? Ya, nyampe beli kakak aja. Walaupun nanti dibeli karena SK-nya kan saya tekan nanti ini. Tapi begitu juga dengan Pak Wakil. Karena ini mentornya saya nanti. Jadi beliau ini jadi mentor, tambah dengan para musbida juga jadi mentor. Karena harapan kita bersinergi, berkolaboratif untuk membangun Aceh Utara yang lebih baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya satu orang istri sampai hari ini. Ya, nggak ada kerjaan apa. Makanya Bapak Ibu sekalian saya minta untuk hadir ke depan biar tahu. Kadang-kadang lagi oh ini gue jamu lo minggu atau sebagainya ya. Tapi intinya saya satu orang istri, beliau ini besar di Semawe dan 3 orang anak. Yang satu di Nazwa, ini kuliahnya di Farmasi Unsia. Yang nomor 2 Azahra Maharani di SMA Fajar Harapan. Yang ketiga ini anak laki satu-satunya Muhammad Ali Musyafa. Tapi yang paling ini nomor 2 ini itu lahirnya di Semawe, di rumah sakit Kesren kan. Jadi apa namanya? Jadi bukan orang lain, barang baru stok lama kan ya. Jadi
dari mana gitu ya. Jadi kalau misalnya bicara teritori dan sebagainya, alhamdulillah tinggal rewind balik, insya Allah akan tercover semuanya kondisi teritori yang ada di Aceh Utara. Bapak Ibu yang kami muliakan, kami sekali lagi mohon dukungan, bimbingan dan nasihat, terutama para sahabat kami yang di Kepala SKPK. Selama ini pemerintahan yang paling soft, yang paling tenang, yang paling nyaman bekerjanya itu kalau saya mau motret, karena sebelum saya di Katibul Wali pernah di inspektorat memeriksa beberapa kabupaten kota yang nggak pernah periksa cuma Aceh Utara aja. Jadi yang paling soft itu, yang paling bagus adalah Aceh Utara. Karena kenapa? Efek getarnya itu nggak ada. Kepastian dalam bekerja kepala SKPK juga sangat bagus. Karena kenapa? Hampir kecenderungan setiap kepala daerah akan berakhir itu, semua pejabat itu akan was-was, pasti akan diganti, pasti akan nonjol, pasti akan sebagainya. Oleh sebab itu kondisi nyaman, aman hari ini saya pikir akan terus berlanjut, dan tolong dibantu kami karena Bapak Ibu lah yang expert di bidang masing-masing. Ya, jadi para kepala dinas yang mumpuni selama ini, saya yakin karena mumpuni itu makanya Cimat tidak mengutak-atik ataupun tidak memberi pelajaran kepada para sahabat saya di Kepala SKPK. Jadi sebab itu durasi waktu saya cuma setahun, tidak ada waktu untuk jeda untuk istirahat, kita all out untuk bekerja untuk kemaslahatan umat. Dan saya mengajak para kepala SKPK, para akademisi, bapak dan ibu, para puspida beserta ibunya juga untuk membantu proses ini bisa berjalan. Ada beberapa program kegiatan yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati yang bisa belum tercapai. Tentunya ini menjadi PR kami Bapak. Dan tentunya insya Allah kami akan melanjutkan semua program-program yang pro rakyat, pro masyarakat yang memberi dampak kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kami atas nama pribadi dan keluarga berharap Bapak Ibu sekalian membantu kami untuk dalam melaksanakan tugas kami sehari-hari sebagai pejabat Bupati Aceh Utara sampai dengan kalau SK itu 1 tahun sampai dengan Juli 2022 dan 23 ya. Ulangi Juli 2023. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semuanya atas kehadirannya, atas penghargaannya semuanya menghadiri pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan silaturahim kita tetap akan terjaga. Nomor HP saya nanti akan saya sampaikan kepada ajudan, silakan di WA. Mohon maaf juga kadang-kadang WA-nya nggak sempat saya balas pada menit berikutnya ataupun jam berikutnya, tapi semua akan saya balas. Waktu-waktunya yang mungkin harap bersabar, karena terus terang orang yang WA itu banyak dengan beragam masalah, tema dan sebagainya. Jadi mohon dimaklumi kegabuan. Nah, jadi ada rekan-rekan KMPI kadang-kadang lambat saya untuk membalasnya, bukan berubah ketuanya, tapi ketuanya masih seperti yang dulu ya, tadi ya, masih seperti yang dulu, nggak ada yang berubah, aku masih seperti yang dulu lah pokoknya. Jadi nomor HP-nya boleh dicatat, nantinya silakan di WA saja. Kalau ada apa-apa, kita akan tunjuk semua hal-hal yang sifatnya positif, perbaikan konstruktif. Dan kami memohon dukungan daripada insan pers. Mari kita memotret wajah positif kita. Karena kenapa? Rekan-rekan pers itu adalah bagian daripada orang yang mensukseskan program pembangunan ataupun orang yang mensukseskan kegiatan-kegiatan pemerintah. Karena kenapa? Ketika citra pemerintah ini negatif dengan pemberitaan yang negatif, tentu ini akan menjadi gap, akan menjadi jarak antara masyarakat dan pemerintah. Oleh sebab itu kita saling mengedukasi, saling memberi informasi yang berimbang, saling memberi informasi yang positif, sehingga kepercayaan ataupun trust dari masyarakat kepada pemerintah semakin hari semakin baik. Ya, kalau sekarang polisi, sekarang resesi ya Pak Oka ya, Pak Ibu Kajari juga temanya juga seperti itu. Artinya semuanya kita adalah muaranya bagaimana kita mendekatkan diri kepada masyarakat. Oleh sebab itu rekan-rekan pers, saya mohon bantuannya untuk memberitakan Aceh Utara yang positif. Jangan beritanya narkoba takut orang di Aceh Utara. Malah ada yang sampaikan
hati-hati Pak Bupati, itu minumnya dicek, tiba-tiba nanti kalau narkoba nanti kuilnya nanti bahaya, kayaknya seperti itu. Nah itu kan akibat pemberitaan yang kadang-kadang terus-menerus dihajar terkait dengan narkoba. Tapi ada sisi positif yang banyak yang harus dieksplor, diberitakan sehingga berimbang. Oh, Aceh Utara itu banyak unggulannya, Aceh Utara banyak prestasinya, Aceh Utara banyak juaranya. Jadi ini yang harus disampaikan kepada publik sehingga pemerintah itu hadir bersama masyarakat, dan pekerjaan masyarakat kepada pemerintah pun semakin hari semakin baik. Nah, jadi sebab itu mungkin mohon kerjasama dukungan dari para sahabat Isampes, LSM, adik-adik mahasiswa. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan menggunakan saluran yang benar. Kritik pasti, ya, beri informasi yang berimbang ataupun ya ada solusi-solusi yang harus kita kerjakan sehingga masalah itu tidak menjadi masalah lebih besar ataupun delay yang menimbulkan yang diakibatkan oleh masalah-masalah kita. Ya, sekali lagi kami mohon dukungan dari para sahabat semuanya sehingga kita Aceh Utara ini bisa lebih baik untuk masa yang akan datang. Jadi saya pikir itu Pak Bupati, Pak Wakil, ya, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf mungkin selama 5 hari ini ada yang saya kunjungi, ada yang belum saya kunjungi. Insya Allah pasti saya akan kunjungi. Ya, tinggal menunggu saja nanti japri dari saya, termasuk dengan adik-adik yang di BEM, Unimal, BEM, Politeknik, IAIN. Insya Allah pasti akan saya kunjungi. Karena kita juga harus menyerap dari bawah sebenarnya apa yang akan kita kerjakan untuk masa yang akan datang. Jadi saya pikir seperti itu. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.